Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Rozik di channel Bau Rozik. Di video kali ini kita akan coba ngebahas tentang fitur di Bouncer dan bagaimana cara menerapkannya pada aplikasi kita. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu di Bouncer adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menunda eksekusi suatu fungsi hingga interval tertentu telah berlalu. Ya, biasanya di bouncing ini digunakan di fitur pencarian. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, saya memiliki aplikasi ya. Sederhana aja, di sini ada input search ya untuk mencari data yang nanti resultnya ada di bawahnya ini. Biasanya ketika kita menggunakan fitur search ya, kita akan memanfaatkan trigger on change ya. Jadi setiap perubahan hurufnya nanti kita akan get data sesuai dengan keyword yang di-input. Cara ini sebenarnya tidak efektif teman-teman. Kenapa? Karena bayangkan aja ketika kita nanti input keywordnya dalam jumlah yang banyak, maka dia akan melakukan get data berkali-kali sejumlah huruf yang kita inputkan. Ya, selain itu akan memberatkan klien, hal itu juga akan memberatkan sisi servernya teman-teman. Oke, langsung saja. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, saya punya function main yang menjalankan kelas myApp. Di dalamnya ada material app, kemudian ada my homepage ya, yang di dalam my homepage ini ada widget text field ya untuk input search-nya, kemudian ada list view untuk menampilkan data hasil pencariannya. Nah, list view ini menampilkan sebuah variabel data ya yang saya buat di sini dalam bentuk list string, sederhana aja. Kemudian di bawahnya teman-teman juga bisa lihat ada function get data ya. Di dalam get data ini, di sini saya mengisikan variabel data dengan list string generate ya, yang saya mengenerate dari string random number. Nah, di sini biasanya teman-teman akan melakukan get data dari API ya sesuai dengan keyword yang diinputkan pengguna. Nah, get data ini di-trigger melalui on change, teman-teman. Jadi setiap perubahan huruf ya di dalam keyword yang diinputkan atau teks yang diinputkan, maka dia akan melakukan trigger atau memanggil get data ya. Di sini di get data juga saya tampilkan gitu ya sebagai contoh, saya print load data ya untuk melihat bahwasannya get data ini di-trigger. Kita bisa lihat di bug konsolnya gitu ya. Kalau kita ketikkan di sini sesuatu ya, maka load data akan muncul ya. Print ini akan muncul. Kita ketik lagi yang lainnya ya, dia akan terus muncul, tambah terus menerus teman-teman ya, sejumlah kata yang kita ketik ya. Saya rasa teman-teman udah paham mengenai hal ini gitu ya. Oke, nah gimana caranya biar nunggu si pengguna selesai mengetik baru dia akan mengeksekusi get data. Nah, disinilah fungsi di Bouncer sangat diperlukan teman-teman. Untuk menggunakan di Bouncer atau membuat di Bouncer itu sendiri caranya sangat sederhana. Kita bisa memanfaatkan layanan timer yang disediakan oleh Dart itu sendiri. Sebelumnya kita buat dulu kelas yang namanya di Bouncer ya, nama kelasnya bebas. Kemudian kita buat property durations ya, ini mengindikasikan waktu atau interval yang teman-teman inginkan sebelum mengeksekusi get data. Selanjutnya kita buat variabel timer yang fungsinya ini nanti dia akan menjalankan sebuah function atau logika tertentu ketika durationnya telah berakhir ya. Lalu kita buat sebuah function dengan nama run gitu ya untuk menjalankan di bouncernya nanti. Di dalamnya kita masukkan juga parameter action ya untuk mengeksekusi logika tertentu nantinya ketika timernya berakhir. Lalu kita cek dulu apakah timernya ini aktif atau tidak ya. Kita cek juga ketika timernya itu masih aktif, maka kita cancel. Lah, kenapa di cancel gitu ya? Ini maksudnya adalah ketika pengguna masih mengetik gitu ya, kita cancel ya, timernya kita cancel, kemudian kita definisikan ulang atau kita reset waktunya ya sesuai duration yang ditentukan gitu ya. Jadi kalau pengguna masih mengetik gitu ya, timernya kita reset ya sampai pengguna tidak menginputkan kata apapun, lalu durationnya ini berjalan sampai akhir, maka actionnya baru dijalankan gitu ya. Oke, kelas di bouncernya cukup seperti ini aja teman-teman. Sekarang tinggal kita pakai di kelas my homepage. Cara menggunakannya sangat simpel ya. Kita bikin instansiasi di bouncer. Kita masukkan durationnya.
kita buat dalam bentuk detik aja, teman-teman. Di sini sebenarnya teman-teman bebas mau millisecond atau second gitu ya. Kemudian baru di bouncer ini kita jalankan di dalam function getData ya. Di bouncer.run. Nah, di dalam run ini kita tadi masukin sebuah parameter void callback ya. Nah, baru sekarang semua ini kita masukkan ke dalam function run ya. Seperti ini aja, teman-teman. Simple sekali. Oke, kalau sudah teman-teman bisa coba reload aja gitu ya. Lalu kita coba cek di debug konsolnya. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba isikan keyword di sini. Ya, sekarang dia tidak akan memanggil load data gitu ya. Kalau kita berhenti mengetik, baru load data akan dipanggil setelah 1 detik gitu ya. Kita coba lagi. Ya, kita jalankan on change-nya. Nah, baru 1 detik. Setelah keyword terakhir diketikkan atau setelah huruf terakhir diketikkan, maka dia akan menjalankan si debouncer-nya, teman-teman. Oke? Teman-teman bisa coba aja gitu ya. Ini sangat simpel sekali. Iya. Oke. Ya, dengan begini akan bikin performa aplikasi teman-teman jauh lebih baik ya, jauh lebih bagus daripada menggunakan on change biasa. Oke? Mungkin untuk video kali ini cukup itu aja, teman-teman. Semoga dapat membantu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video ini. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.